Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fizan Farm. Kali ini kita akan membahas tetap di dunia peternakan. Materi kita adalah jangan takut beternak bagi pemula, jangan takut gagal, jangan takut rugi. Kita akan bahas itu gimana caranya supaya kita cepat dapat untung. Monggo kita ikuti channel Fizan Farm. Selamat sore bos. Selamat sore Pak Ijo. Kita bincang-bincang santai saja ini. Ya. Ada saya simak atau saya lihat peternakan bedus merah ini kok jarang sekali ketemu sama rugi. Cara dan triknya itu gimana? Karena ada pertanyaan dari teman-teman peternak pemula, sering ketemu sama rugi katanya. Ya, sebenarnya kalau dikatakan bedus merah itu tidak pernah mengalami kerugian, ya enggak juga. Ya artinya kita juga pernah mengalami kerugian ketika memulai beternak ya. Cuman saya kan nggak ngomong saja. Ya, artinya kalau soal rugi pasti pernah lah mengalami kerugian itu. Saya pasti pernah. Ya, cara untuk menentukan mencari bakalan atau mencari domba yang supaya tidak kena rugi itu gimana itu caranya? Iya tentunya ya kalau di awal-awal kalau kita turun ke pasar misalnya kan kayak gitu, karena kita juga enggak tahu harga domba awalnya itu kan istilahnya, terutama bagi pemula kalau langsung turun ke pasar tidak tahu harganya kan kayak gitu, harga berapapun kan pasti dibeli ya. Padahal misalnya pedagang-pedagang di pasar itu kan pasang harga itu kan pasti agak tinggi dari harga aslinya. Misalnya harga 1.500 misalnya kan mereka bisa nawarkan dari harga 2 juta. Nah, kalau teman-teman yang pemula turun langsung ke pasar misalnya paling nawarnya di harga 17, harga 18, padahal harganya itu bisa 1.500.000 dan seterusnya. Nah, kalau belum pengalaman ke pasar lalu kemudian turun sendiri ke pasar, tentu pembeliannya pasti agak tinggi. Iya. Berarti kalau pemula ini tidak perlu turun ke pasar atau gimana itu? Ya kalau soal turun ke pasar atau tidak turun ke pasar sebenarnya pilihannya mereka ya, pilihan teman-teman yang mau beternak. Boleh jadi misalnya turun sendiri ke pasar, itu akan jauh lebih, nantinya kan kemudian ke belakang dia pasti akan tahu situasi pasarnya seperti apa, kondisinya seperti apa, termasuk menentukan harganya. Nanti ya istilahnya 3, 4, 5 kali turun ke pasar misalnya akan menjadi tahu. Awal-awal ya tentu sebagai sebuah proses belajar, misalnya seringnya kan kemudian ketemu, oh harga ini mestinya 1 juta, oh ini harganya 1.500.000 misalnya, tapi karena kita awal misalnya bisa jadi kita belinya lebih mahal dari harga yang harga yang sebenarnya gitu. Iya. Nah begini bos, seandainya saya sebagai peternak pemula terus turun ke pasar beli domba di pasar, setelah dijual rugi, kan trauma saya mau ke pasar lagi bos. Itu gimana cara untuk mendapatkan domba itu gimana? Ya kalau kemudian setelah beli ke pasar 1, 2, 3 kali rugi misalnya kayak gitu, lalu trauma ya ketemunya sampean hanya sampai ke rugi itu saja. Iya, tidak akan pernah ketemu dengan dengan keuntungan gitu. Ya mestinya kalau saran saya bagi teman-teman yang pernah mengalami kerugian itu ya jangan berhenti, teruskan saja. Tentu harus dievaluasi, kok bisa saya beli sekian kemudian jualnya sekian. Iya. Beli 1,5 kok lakunya setelah dipelihara 2 bulan justru lakunya tetap 1,5, atau 1,5 malah justru turun misalnya, kok lakunya 1.300.000 misalnya begitu. Nah itu tentu banyak faktor ya, bisa jadi kemudian proses pemeliharaannya, boleh jadi kemudian waktu beli dari pasar
dombanya gemuk misalnya kayak gitu. Nah setelah 2 bulan dipelihara kok kurus, ya tentu saja harganya turun misalnya kayak gitu. Atau mungkin ketika beli itu dia pas waktunya adalah waktu yang dimana harga domba memang dalam kondisi tinggi. Nah, itu. Sedangkan jualnya pas kebetulan harga domba sedang dalam kondisi turun misalnya gitu. Misalnya sampean beli di bulan Maulid, lalu kemudian dijual di bulan Rojab atau di bulan Ruwah misalnya seperti sekarang misalnya, ya kemungkinan tidak dapat untung memang karena ada faktor timing di situ. Iya. Terus apakah itu tiap tahun apa sepanjang masa harga naik turun itu? Kalau Maksudnya begini, kalau kita ambil di Maulid katanya sampean barusan, terus dijual di ya bulan bulan sekarang menjelang puasa, bisa rugi atau Ya. bisa tidak dapat hasil. Apa itu berlaku ya seterusnya itu? ya khususnya untuk domba memang ada siklus tahunan ya. Walaupun misalnya begini, saya memperhatikan tahun kemarin dengan tahun ini misalnya jelas lebih mahal tahun ini. Tahun kemarin dengan tahun sebelumnya itu lebih mahal tahun kemarin. Jadi setiap tahun ini terus naik ya. Saya cerita sedikit misalnya tahun 2017, 2018 awal misalnya harga domba itu masih relatif murah. Misalnya relatif murah dibanding dengan sekarang misalnya gitu. Karena misalnya begini, 2017 itu harga kiloan betina itu masih di harga kurang lebih sekitar 25.000 per kilo. Nah, tahun ini itu sudah 60-an ribu mungkin. 60.000 pun mungkin agak susah. 55 ke 60.000 ini nyari bakalannya mungkin agak susah. Artinya kan ada kenaikan harga sampai 100% lebih. Iya. Kayak gitu. Tapi juga begini, ada dalam siklus tahunan. Siklus tahunan itu di mana ada bulan-bulan tertentu harga dalam kondisi tinggi, kemudian bulan-bulan tertentu harga dalam kondisi rendah. Misalnya pasca Idul Adha. Pasca Idul Adha itu kita kalau nyari bakalan itu kan susahnya setengah mati. Di pasar kondisi pasarnya sepi domba, bukan sepi penjualnya. Penjualnya pasti rame terus. Kadang-kadang kan sering kan teman-teman misalnya di pasar itu bilang, wah lebih banyak pedagangnya ini daripada kambingnya misalnya gitu, atau lebih banyak pedagangnya daripada dombanya. Nah, karena memang waktu itu di waktu-waktu seperti itu memang dombanya sedikit. Nah, dalam kondisi sedikit seperti itu tentu harganya menjadi mahal. Yang nyari banyak. Kan gitu. Yang mau pelihara banyak, mengisi kandang pasca Idul Adha itu kan peternak-peternak itu semuanya butuh bakalan. Sehingga kemudian harga bakalan justru pasca Idul Adha itu harganya tinggi sekali. Iya. Terus untuk pemula itu Bos, seandainya mau ambil untuk beternak, ngambilnya itu pas di bulan apa biasanya supaya ya kalau rekomendasi saya ya paling enak itu sebenarnya kita mulai memasukkan bakalan itu memang seperti sekarang. Jadi kira-kira sebulan sebelum bulan puasa sampai bulan puasa itu bagus kalau kita mau memasukkan bakalan, khususnya bakalan jantan. Jadi bakalan jantan itu pun speknya harus tepat, maksud saya jangan terlalu kecil. Artinya misalnya dari hari ini kan kurang 4 bulan ke Idul Adha, artinya kita harus mencari bakalan di mana ketika nanti di bulan Idul Adha itu domba yang kita pelihara ini sudah besar, sudah gemuk, bahkan kalau perlu memang sudah poel, sudah umur 1 tahun misalnya. Sehingga kalau kita mau cari hari ini ya kira-kira yang nyari yang umurnya itu sudah kurang lebih sekitar 9 bulan 10 bulan atau ya minimal 8 bulan, karena 4 bulan lagi sudah memasuki Idul Adha. Karena ada banyak orang yang fanatik ketika mencari domba kurban itu nyari yang sudah poel atau yang umur sudah 1 tahun. Nah, harga hari ini memang relatif normal gitu. Nanti Idul Adha harganya relatif naik. Yang naik ini khususnya yang besar-besar, yang sudah masuk kategori kurban, yang siap potong, yang sudah gemuk, yang sudah besar, sudah poel. Nah, itu harganya memang relatif tinggi. Sehingga kalau bagi teman-teman yang awal mau masukkan domba
paling bagus ya kira-kira masukkan domba itu ya sebulan 2 bulan sebelum bulan puasa, itu nanti panennya di Idul Adha. Ya, seandainya salah timing itu bos, seandainya salah pas waktu sebelum Idul Adha atau sebelum puasa, 1 bulan sebelum puasa kita beli, kemungkinan kalau pemeliharaannya bagus kita dapat untung. Ya. Kalau seandainya beli pas setelah bulan puasa, apa mungkin tidak akan dapat untung itu? Ya masih dapat untung lah, masih dapat untung asal pemeliharaannya bagus. Kemudian pasca Idul Fitri itu kan rata-rata harga domba sudah mulai naik, baik jantan ataupun betina itu kan sudah mulai naik kayak gitu. Tapi nanti nyarinya juga speknya harus sudah spek yang lebih besar lagi Dari sebelumnya dari itu ya. sebelumnya. Kalau sekarang katakanlah misalnya kita nyari bobot 20 kilo misalnya kayak gitu, ya kalau nanti belinya setelah Idul Fitri harusnya sudah kira-kira bobotnya sudah 25 kilo ke atas agar nanti panennya itu bisa di 35-40 kilo. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup di sini dulu bos untuk permulaan untuk bisnis ternak domba untuk pemula. Kita akan lanjut di pertanyaan-pertanyaan berikutnya dengan metode-metode cara mencari bakalan, cara menentukan domba ini bagus atau tidak. Kita akan bahas di episode berikutnya. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.